Richard yang notabene Katolik. Saya kagumnya begini, anak usia SMA zaman itu, kok bisa dia bela imannya untuk tidak takluk melepaskan iman demi cinta. Saya juga kagum, kenapa? Yang pertama, apakah nanti sore hadir pada saat rekoleksi? Saya bilang pasti hadir, Romo. Yang kedua pertanyaannya, bantu saya sharing. Nah ini yang saya kaget. Pertama saya kagetnya, siapakah kami ini kok harus sharing di depan banyak orang tentang pengalaman iman kami yang kami rasa juga kami masih. Semoga kekuatan cinta yang telah tertanam dan tertabur dan telah diseringkan oleh Pak Sutri Richardina menginspirasi kita untuk juga menyadari bahwa seperti itu jugalah Tuhan akan mencintai keluarga kita, apapun keterbatasan, kelemahan, kerapuhan, bahkan keberdosaan kita. Oke, tes. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada tempat pertama saya ucapkan limpah terima kasih dan penghargaan yang tinggi untuk Bapak Ibu yang sudah 1 jam menunggu. Kita berpikir dan berharap umat lain juga akan menyusul. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Mikel dan Pak Yoram, saya lalu teringat dengan kata-kata ini dari kitab suci, supaya saya yang menyiapkan bahan sampai di tengah banyak kesibukan, tidak tidur, menyiapkan bahan yang terbaik untuk Bapak Ibu, biar tidak kecewa, juga biar merasa bahwa ini tetap mulia. Saya mengutip kata-kata ini dari surat Timotius bab 2 ayat 2 Timotius bab 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Inilah yang saya lakukan sekarang. Melaksanakan tugas mewartakan Injil, baik atau tidak baik waktunya, orang datang atau tidak datang. Karena nanti rahmatnya bukan tergantung pada seberapa banyak Anda yang datang, tapi sejauh mana saya tetap berkorban untuk memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu umat di paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Memang orang tidak pernah berpikir kalau rekoleksi itu penting, benar. Tapi saya akan menunjukkan kepada kita bahwa rekoleksi adalah bagian terpenting dari persiapan perayaan Paskah, juga Natal, dan apapun bentuk perayaan di dalam gereja. Maka kalau mengacu pada inspirasi kitab suci ini, saya bisa mengatakan bahwa hanya sedikit orang inilah umat Mataram yang mencintai kebenaran. Yang lain percaya pada guru-guru yang sesat. Kenapa? Bapak Ibu, seperti kata Pak Michael itu, kita mengeluh pembinaan dan pengajaran iman kurang. Ketika dikasih kesempatan, kita tidak mau ikut. Kita bicara maunya punya iman yang teguh, tangguh, dan militan. Tapi tidak akan pernah iman yang teguh dan militan tanpa kita punya pengetahuan. Dan tanpa kita belajar dari pengalaman nyata untuk makin memperteguh iman. Satu kali saya berkhotbah tentang bagaimana menghidupkan iman dan supaya iman itu menghidupkan. Caranya belajar. Belajar pengetahuan iman dan belajar dari pengalaman iman. Maka di rekoleksi kali ini di bagian akhir saya meminta tolong sebuah keluarga yang sepintas saya mendengar cerita bagaimana mereka membangun keluarga di atas militansi iman di tengah gempuran, ancaman, dan apapun bentuk situasi dan kondisi yang membuat iman itu digoncang. Ini pengalaman nyata dari sebuah keluarga yang ada di Mataram. Dan untuk saya justru belajar dari pengalaman mereka untuk pertama,
merasa malu dengan diri sendiri bahwa orang yang tidak terpelajar tinggi tetap tangguh dan militan dalam menjaga dan memelihara iman. Dibandingkan dengan kita yang belajar tinggi-tinggi, punya pengetahuan hebat, belum tentu tangguh dan kuat dan militan dalam menunjukkan dan mempertahankan iman. Jadi kita belajar dari pengalaman orang-orang di sekitar kita, dan kenapa kemudian saya selalu bilang, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang mempertanggungjawabkan iman, memiliki iman yang militan, tidak perlu datangkan narasumber yang hebat-hebat dan viral. Kita tidak butuh argumentasi untuk makin tangguh dalam iman. Karena iman akan makin tangguh kalau setia berdoa, setia mencintai Kristi, memaknai setiap pengalaman hidup dalam konteks sabda Allah. Itu saja cukup. Makanya saya dalam nada guyon kemarin bilang, ketika seksi kitab suci, komisi kitab suci dari Keuskupan bilang, nanti akan ada seminar di Mataram tentang mempertanggungjawabkan iman Katolik dengan mendatangkan Romo, siapa itu? Yang viral itu? Patris Allegro yang sering membela iman Katolik di hadapan para pendeta. Dalam hati kecil saya sih berpikir begini, sebenarnya umat tidak butuh argumentasi kan? Kan itu hanya orang khusus yang memang tugasnya beradu argumen dengan orang yang selalu mencaci maki dan mempersoalkan gereja Katolik. Itu kan permainan ide-ide saja. Tapi umat kalau mau jujur butuh kesaksian hidup, butuh pengalaman hidup. Dan bagi saya di Mataram sangat banyak orang yang bisa memberikan kesaksian dari pengalaman hidup, bagaimana mereka membangun iman yang teguh, bagaimana mereka militan. Ya contohnya, kalau kamu tidak teguh dan militan dalam iman, kenapa gereja tetap hidup setelah kerusuhan itu? Justru pengalaman-pengalaman itu yang kita hidupkan kembali dan membuat kita merasa bangga bahwa kita itu sudah hebat jadi orang Katolik. Tidak perlu datangkan narasumber lagi. Tinggal sekarang kita menyadari untuk tidak terlena dalam keangkuhan spiritual. Keangkuhan spiritual maksudnya kami kan sudah hebat, kami sudah bertahan di sini, walau ada kerusuhan tetap jadi Katolik. Karena dosa pertama yang ada di dalam 7 dosa pokok adalah kesombongan. Dan saya takut umat yang tidak datang rekoleksi itu bersembunyi di balik kesombongan rohani. Merasa apalagi rekoleksi ini? Untuk apa rekoleksi? Toh bisa merayakan Paskah. Benar kan Pak Mike? Di sini ada Pak Michael, Ketua BPI. Saya tahu dia setiap kali datang kerja, pertama dia parkir motor lalu ke ruang doa. Setiap hari ikut misa harian. Tapi dia merasa bahwa perlu rekoleksi. Kami para Romo, Bapak Ibu, setiap menjelang hari raya kami rekoleksi. Padahal kami sudah sekolah tinggi-tinggi, setiap hari berdoa, setiap hari misa. Kenapa rekoleksi? Ini juga Pak Yoram. Kenapa perlu? Karena apa? Bapak Ibu tahu, Anda punya pribadi butuh maintenance, perawatan. Kalau tidak ada perawatan, tidak mungkin pribadi Anda bagus toh? Perawatan badan malah lebih intensif, tapi perawatan jiwa ini kapan kita buat? Maka rekoleksi itu salah satu bentuk maintenance jiwa, merawat jiwa kita untuk tidak terlalu merana dan jauh dari Tuhan. Anda punya kendaraan, Anda pakai, Anda rasa dia bagus-bagus saja, tapi coba bawa ke bengkel, tune up dia, baru ditemukan banyak kerusakan dan ketidakberesan. Nah, bagaimana kamu menemukan dirimu sedang tidak beres amat? Kalau tidak ada rekoleksi, duduk sejenak, diam sejenak, melihat bahan untuk bercermin, apakah hidup saya sudah seperti itu? Itu paling penting. Jadi rekoleksi itu kesempatan kita bercermin diri di hadapan bahan yang ada untuk lebih perlu dan lebih penting melihat ke dalam diri kita. Nanti kita lihat hakikat masa prapaskah itu apa. Dan kenapa kita perlu masa prapaskah? Kenapa tidak langsung Paskah saja seperti gereja lain? Kenapa? Dan kita butuh 7 minggu untuk persiapan, 40 hari. Kenapa? Kan bisa langsung saja merayakan Paskah. Ada pertimbangan tersendiri. Jadi, Bapak Ibu yang hadir, jangan merasa Anda rugi karena datang. Karena yang paling penting bukan soal bahan yang saya sampaikan, tapi Anda sudah memberi diri kepada Tuhan dan waktu. Kata salah satu kalimat di perhentian,
Berkurban memang pahit bila ditanya mengapa, tapi membahagiakan bila dilaksanakan dengan setia. Mengorbankan waktu dan tenaga untuk datang rekoleksi, memang kalau orang lain tanya, ngapain ikut rekoleksi? Menyakitkan. Tapi bila dilakukan dengan setia, itu yang mendatangkan rahmat. Maka saya yakin dan berdoa, apalagi kita akan tutup dengan Ekaristi, saya berdoa untuk Anda yang datang, semoga rahmat mengalir dalam hidupmu. Dan untuk mereka yang tidak datang, semoga suatu saat mereka sadar dan paham bahwa menjadi Katolik tidak hanya sekedar berlabel Katolik. Jangan berpikir mereka yang ikut misa harian juga sudah lebih pintar. Tidak. Kita yang sekolah ini, semakin kita belajar, semakin menemukan bahwa kita banyak tidak tahu. Tapi kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah tahu bahwa kita kekurangan pengetahuan. Kalau saya pribadi, saya belajar dari banyak pengalaman Bapak Ibu untuk memperkaya pribadi saya. Makanya pada kesempatan ini saya menghadirkan sebuah pasutri untuk berbagi cerita tentang bagaimana membangun iman yang teguh, bagaimana menjadikan pribadi dan keluarga yang militan di tengah berbagai macam bentuk ancaman dan kesulitan hidup. Karena militan paling penting bukan soal kehebatan kita beradu argumen untuk mempertanggungjawabkan iman Katolik, tapi ketika ada masalah dan persoalan, kita tetap baik, kita tetap enjoy, kita tetap kuat, kita tetap tersenyum menghadapi persoalan itu. Itulah iman yang militan. Ketika diterpa masalah, tetap enjoy. Atau mungkin dalam hal yang sederhana begini, misalnya Romo Eman, Bapak Ibu kan tahu kesibukan saya beberapa hari ini bolak-balik Bima. Tadi malam misa 2 kali, habis misa di sini, misa di tempat orang Hindu. Tadi pagi misa untuk PMKRI, tidak ada kesempatan untuk siap bahan, tapi rela tidak tidur supaya siap bahan. Capek. Berpikir itu tidak mudah, apalagi berefleksi. Tapi ketika melihat itu sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam jalan salib Yesus yang lebih berat, itu yang membuat saya enjoy untuk menikmati, enjoy menghadapi. Karena juga kitab suci mengatakan, lakukanlah apapun dengan kasih, omnia in caritate. Kalau kita melakukan sesuatu pelayanan tanpa kasih, tidak akan ada rahmat. Tapi kalau kita melakukan dengan kasih, selalu punya rahmat. Dan kita pasti tidak akan menggerutu, cemberut, dan muka murung melaksanakannya. Kita akan enjoy. Dan tidak usah takut, Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita. Jadi inilah alasan kenapa tadi waktu Pak Mikel dan Pak Yoram seperti agak curhat sedikitnya, karena kita berharap yang datang rekoleksi itu lebih banyak, padahal ini masa tobat loh, tapi lebih kurang dari waktu Natal. Padahal kita pingin supaya punya pengetahuan iman, kita mempersiapkan diri dengan baik. Ya, orang punya cara pandang berbeda, tapi saya sangat takut kalau mereka tidak datang, karena mereka nanti lebih percaya pada guru-guru yang menurut kehendaknya memuaskan keinginan telinganya. Mungkin ada yang berpikir, malas dengar Romo Eman, karena tidak enak didengar, gitu tuh. Silakan, tapi Anda sudah masuk kategori orang tersesat, yang maunya dengar yang menurut telingamu enak-enak saja, yang tidak enak tidak mau didengar. Sabda Allah itu seperti pedang bermata dua, tidak semuanya harus menarik untuk didengar. Tapi ketika itu tidak menarik untuk didengar, kita perlu menyadari sedang ada yang tidak beres di dalam diri kita, maka perlu perbaikan, perlu servis. Jangan merasa bahwa ketika kita mendengar sabda Allah, ketika kita mendengar khotbah, mendengar rekoleksi, kita terganggu dan terkritik, kita rasa kita sedang baik-baik saja. Kita sedang bermasalah. Kita sedang bermasalah. Tapi kalau Anda mendengar firman, menyimak khotbah, dan Anda senang mendengarnya, Anda sedang baik-baik saja. Beberapa kali ada orang yang setelah saya berkhotbah, lalu kirim pengakuan, Romo terima kasih, khotbah Romo bagus. Lalu saya bilang, sebenarnya bukan khotbah saya yang bagus, hatimu sedang bagus mendengarkan sabda Allah. Karena sebagus apapun khotbah Romo, kalau Anda hatinya sedang tidak bagus, pasti buruk. Tapi sejelek apapun juga khotbah Romo, kalau hatimu sedang bagus, pasti bagus. Maka sangat tergantung pada disposisi hati.
Maka Bapak Ibu juga datang rekoleksi tergantung memposisikan hati. Tulus nggak membuka hati untuk mengikuti rekoleksi, ikut merenung bersama dan memaknai bersama. Bukan soal tema yang lebih penting, tapi kita mengarahkan dan membuka hati supaya hati kita dicuci dan dibersihkan oleh Allah supaya pantas merayakan Paskah. Maka berikut mari kita cek ke dalam hati kita masing-masing. Adakah tempat di hatiku untuk Tuhan? Tempat di hatimu untuk mereka yang hentak, yang mengharap uluran tanganmu. Kau menerima. Adakah waktu di untuk melayani Tuhan, menolong sesama yang menderita, kenal kasih sayang. Oh, sekaranglah saatnya kau merenungkan apa arti hidup ini, kemana kau pergi, apa untuk hal dunia dirimu rela terikat, tapi tak satu pun tempat tersedia untuk sang juru selamat. Itu pertanyaan yang baik. Adakah waktu di hidupmu untuk melayani Tuhan? Sekaranglah saatnya kau merenungkan apa arti hidup ini, kemana kau pergi. Kita kalau sudah kerja tidak ada waktu untuk merenungkan apa arti hidup ini. Ini pertanyaan yang menarik. Mengapa untuk hal dunia dirimu rela terikat, tapi tak satu pun tempat tersedia untuk sang juru selamat? Itu yang penting ditanyakan ke dalam diri dan hati masing-masing sekarang sebelum kita lanjut. Untuk melayani Tuhan, menolong Oke, Bapak Ibu kembali ke hati. Memang seringkali kita sibuk dengan pekerjaan sampai tidak ada waktu untuk kita merenungkan untuk apa kita bekerja. Kita boleh sibuk kiri kanan, kalau kita tidak maknai apa arti dari pekerjaan kita, itu juga membuat kita hasilnya sebanyak apapun tetap terasa hampa dan hambar. Dan jangan lupa, ketika kita sedang asik bekerja, siapa tahu pada saat itu Tuhan cabut nyawa kita, kita sudah siap. Nah, rekoleksi itu saat terpenting untuk kita jedah sejenak, melihat kembali seluruh perjalanan hidup kita. Kita akan merayakan Paskah. Pertanyaan penting, mengapa dan untuk apa Paskah? Kenapa perlu Prapaskah? Dan kalau kita merenungkan Paskah, itu adalah saat paling penting untuk kita merenungkan misteri hidup Kristus selama 1 minggu di kota Yerusalem, mulai dari penangkapan, mulai dari berdoa di Taman Getsemani, penangkapan, pengadilan, memanggul salib, mati di salib, lalu bangkit pada hari ketiga. Kita merenungkan hal itu. Nah, yang perlu kita maknai, apa artinya untuk kita? Kita merenungkan misteri keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Perayaan Paskah, apalagi pekan suci, namanya saja pekan suci ya, berarti pekan yang penuh kesucian. Tapi kita paham apa itu yang dapat kita dapat dan petik dari
perayaan Pekan Suci. Bukan soal kita latih kor, siap ini, siap. Anda boleh siap banyak, tapi Tuhan tidak butuh itu. Karena ini perayaan iman, bukan perayaan aksesoris, bukan perayaan penampilan. Kita punya banyak waktu untuk berpenampilan. Pergi bukber berpenampilan, pergi silaturahmi berpenampilan. Pasca bukan lagi saat kita berpenampilan. Maka tidak penting Anda punya seragam waktu kor, tidak penting Anda punya pakaian baru, kalau hati tetap lama. Dan apa itu kematian Kristus di dalam diri kita? Apa itu memanggul salib di dalam diri kita? Apa itu kebangkitan Yesus untuk hidup kita? Itu yang perlu kita maknai. Jadi ini perayaan iman untuk kita makin sadar dan mantap dalam iman. Kemarin saya singgung begini waktu di bagian akhir misa. Banyak orang tua yang mengharapkan anaknya itu nikah dengan orang seiman. Kalau saya tidak suka dan tidak setuju anak-anak nikah dengan orang seiman. Karena faktanya banyak orang Katolik yang paksa orang lain masuk Katolik, setelah itu dia tidak pernah ke gereja. Banyak. Terus kau mau ajarkan apa kepada orang? Sudah paksa anak orang masuk Katolik, setelah itu kau tidak pernah ke gereja, tidak pernah menunjukkan ini loh inti dari kekatolikan. Malu juga kita jadinya. Lebih baik nikah tidak seiman, tapi nikah dengan orang beriman itu jauh lebih penting. Jadi tidak penting nikah seiman, yang penting nikah dengan orang beriman. Karena percuma seiman kalau tidak beriman, benar? Bukan soal seiman yang lebih penting, dia beriman enggak? Kamu juga menikah, yang penting dia Katolik. Dia Katolik KTP juga. Itu banyak itu yang mencoreng kekatolikan dengan label KTP Katolik, tapi imannya tidak jelas. Bapak Ibu, jadi Katolik ini kalau kita jalani dengan tidak punya pengetahuan dan tidak mengenal dengan baik ajaran-ajarannya memang membosankan. Tapi kalau kita menjadi Katolik dengan mengenal lebih baik ajarannya dan bagaimana membiasakan itu dalam hidup, itu pasti mengasihkan. Mengasihkan. Kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu dan kita tidak kenal itu tidak mengasihkan. Tapi melakukan sesuatu yang kita tahu dan kenal itu mengasihkan. Saya selalu bercerita tentang, bagi saya, asiknya menjadi imam itu terletak pada misa. Bukan karena setiap hari selama 13 tahun saya ikut misa di seminari tinggi, di seminari menengah dan seminari tinggi. Bukan. Tapi setelah jadi imam 18 tahun, saya merayakan misa dan menikmati, dan saya menemukan keasikan misa itu untuk saya, untuk umat, bahkan untuk orang mati. Tapi kalau kita tidak melakukan dan memaknai, memang apapun bentuk kegiatan gereja itu hambar. Saya kadang-kadang rasa lucu ya lihat umat kita. Kalau pelayanan kor, ya sudah layani kor saja, entah jadi dirgen atau menyanyi. Giliran bagian lain dari liturgi, dia tidak peduli. Kadang waktu khotbah apa dia keluar. Terus Anda itu merayakan apa? Sikap liturgis tidak begitu, dan kalau tidak dengan kesadaran, kita tidak akan pernah merasa betah dengan liturgi. Tapi kalau kita melakukan dengan kesadaran dan tahu bahwa apapun yang kita ekspresikan itu punya makna, mau berapa jam kita pasti tetap at home gitu. Mungkin hal yang paling sederhana begini. Begitu Anda masuk gereja, kita diharapkan masuk dengan celupkan tangan di air berkat. Lalu kita buat tanda salib. Bapak Ibu, tahu nggak apa artinya? Kalau kita tidak tahu apa artinya, memang kita tidak peduli. Woi, kau dari tadi kah? Karena tidak tahu. Sampai di misa juga, orang lain asik doa syukur agung, yang lain asik ngobrol, yang lain asik main HP. Karena tidak tahu. Kita banyak hidup sebagai orang Katolik tanpa pengetahuan yang benar. Begitu kita mau ajar dan beritahu, merasa diri sudah tahu semua. Sok tahu, dosa paling besar itu sok tahu. Jadi hanya ada dua saja dosa paling besar tentang pengetahuan. Sok tahu dan pura-pura tidak tahu. Sudah tahu aturan liturgi selama misa tidak boleh keluar. Yang lain, sementara misa dia keluar. Parahnya kalau itu seksi liturgi lagi, apa geriksnya? Jangan sampai jadi seksi liturgi, selama misa dia keluar lagi. Berarti kamu tidak tahu apa artinya menjadi seksi liturgi. Anda itu teladan dan contoh sikap liturgi. Karena dalam ajaran Katolik, liturgi itu ada namanya gestikulasi. Gestikulasi artinya
tata gerak tubuh yang mempunyai makna. Begitu Anda datang ke gereja, Anda lihat air berkat, air suci namanya, lalu Anda celup dan buat tanda salib. Artinya itu adalah tahap pertama Anda menyucikan diri dari dosa supaya pantas masuk rumah Allah. Mengingatkan rahmat sakramen baptis. Ketika Anda dibaptis, Mikael nong mite, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dikenangkan kembali saat Anda masuk gereja. Karena gereja itulah Yerusalem, surga yang ada di dunia. Anda masuk tempat kudus, Anda masuk tempat suci, makanya perlu disucikan dulu dirimu. Konsekuensinya, kalau sudah di dalam gereja, yang kita buat itu doa, dengar sabda Allah. Kalau itu kita tidak tahu, memang wajar sampai di dalam kusuk kasak, hiruk pikuk, obrol sana sini, karena tidak mengerti. Percuma Anda menyucikan diri di pintu gereja, kalau kemudian Anda tidak paham, Anda sudah disucikan. Dan Bapak Ibu, ingat baik-baik, waktu kita melakukan tanda salib dengan mencelup, apa yang Anda ingat? Nanti Anda mati, Anda diperciki dengan air baptis itu. Di pemberkatan jenazah itu kan, percikan, mengingatkan rahmat sakramen baptis, itu adalah modal menuju surga. Seringkali saya bilang, misa itu perayaan surga yang ada di dunia. Makanya di dalam gereja itu kita sedang menikmati suasana surga. Apalagi kamu punya gereja di Mataram nih, sangat memberikan simbol surga. Jadi gambar paling atas itu perjamuan anak domba di surga. Allah Bapa tingkat paling tinggi. Setelah itu ada Tuhan Yesus, para malaikat, para kudus, itu ada di atas. Itu surga. Lalu di bagian bawah itu altar orang di dunia yang merayakan misa seperti ini. Dan di antara surga dan dunia ini ada ruang kosong. Dan itu ruang diisi oleh para malaikat. Karena memang menurut kitab suci, para malaikat itu turun naik menghubungkan surga dan dunia, kita dengan Tuhan. Dan dalam misa, siapa dan di mana itu malaikat? Itulah para mesdinar. Makanya Bapak Ibu, kepada para calon komuni kemarin, ini di depan Pak Yoram dan Pak Maik saya bilang, habis komuni wajib mesdinar. Kenapa? Mesdinar itu bukan soal tentang tugas, tapi kamu sedang menjalankan fungsi malaikat yang menghiasi altar, untuk menunjukkan ini perayaan kudus. Jadi mesdinar itu bayang-bayang malaikat Allah di perjamuan surga yang kita nikmati di dunia. Maka rugi kalau Anda punya anak tapi tidak pernah mesdinar, kan berarti tidak pernah jadi malaikat. Rugi. Kita malah, kalau saya sendiri, malah rugi lahir zaman dulu yang pada waktu itu tidak ada mesdinarnya. Jadi semakin sering anak Anda ada di panti imam, ini kan tempat mesbah ini, semakin dia disucikan dan dikuduskan, dan selalu ada rahmat di balik orang yang memberi diri dengan cinta di altar Tuhan. Kembali ke sikap tata gerak dalam liturgi. Kenapa Anda masuk dan Anda langsung buat begini? Itu berarti Anda menyembah karena ada sakramennya. Kalau tidak ada sakramennya, cukup tunduk saja. Kenapa mesti berlutut? Kenapa mesti berdiri? Kenapa duduk? Untuk apa? Semua ada maknanya. Tapi kita tidak bicarakan sekarang ya. Saya pikir dulu waktu Romo Sintus almarhum datang, atau seksi liturgi selalu menyampaikan. Tapi begini Bapak Ibu, kita manusia itu karena faktor usia begini, apa yang kita sampaikan hari ini, besok kita lupa. Itu memang wajar. Justru karena itu, penting kita kumpul kembali. Rekoleksi itu berarti recollection, dikumpulkan kembali untuk diingatkan kembali. Seperti sekarang ini kan, saya jelaskan yang paling sederhana. Anda masuk dan buat tanda salib dengan celup itu, apa artinya? Kalau tidak diingatkan, besok Anda tetap masuk dengan tidak sadar. Pikirnya ini sedang ke epicentrum. Sehingga yang lain juga masuk, masih urus begini rambut, celup. Anda sudah tidak perlu urus rambut lagi kalau sudah masuk ke gereja. Urus pribadi sudah, urus batin. Dan karena itu, kalau datang ke gereja, apa yang perlu Anda bawa? Bukan siapkan uang 2.000 untuk kolekte, bukan.
Anda bawa diri, karena persembahan yang terbaik adalah dirimu. Kalau bicara diri, apapun yang Anda rasa itu bagian dari kekayaan dirimu, yang perlu dibawa sebagai bukti ungkapan syukur kepada Tuhan, Anda bawa. Misalnya, Tuhan, minggu ini saya tidak pernah sakit, atau saya kurangi minum obat, maka jatah untuk saya beri obat, saya mau persembahkan di kolekte nanti sebagai ungkapan syukur. Itu Bapak Ibu. Dan apa yang Anda berikan di kolekte, bagian dari persembahan diri untuk mengungkapkan rasa syukur, dan Anda ingin berbagi dari apa yang Anda syukurin untuk orang lain. Maka kolekte Anda, sering saya bilang, bukan untuk romo, untuk kepentingan gereja. Semakin tinggi kolekte kita, semakin banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan. Semakin banyak karya sosial yang kita bisa lakukan. Kemarin PSE bawa beras di lingkungan pusaka. Dari mana? Itu kolektemu. Jangan kamu berpikir untuk romo. Tidak. Itu adalah ungkapan persembahan diri. Maka pertanyaan berikutnya, setelah kita bertanya, adakah tempat di hati kita untuk merenungkan Tuhan? Dan kenapa untuk hal duniawi kita rela berkorban, tapi untuk hal rohani kita susah berkorban? Nah, setelah menemukan jawaban itu, dan sebaiknya Anda menemukan bahwa saya itu orang yang paling istimewa. Walaupun saya cuek dengan Tuhan, cuek dengan urusan gereja, Tuhan mencintai saya. Ingat, waktu di Bima saya berkhotbah tentang, dan waktu di Bima baru saya mengerti kenapa kalau Minggu Letare dan Minggu Sukacita itu bacaannya tentang anak bungsu dan anak sulung. Di sana baru saya paham waktu berkhotbah di depan mereka, ini juga karya Roh Kudus, mengerti bahwa ternyata Minggu Sukacita itu terkait dengan sukacita di hati Allah karena orang berdosa yang sadar dan bertobat. Maka inti dari Minggu Letare, Minggu Sukacita itu cerita tentang anak bungsu yang menyadari keberadaannya, lalu dia bangkit dan kembali kepada Bapa. Dia menyadari keadaannya yang buruk dan rusak dan berdosa. Lalu dia bilang, aku harus bangkit kembali kepada Bapakku. Dan sampai di rumah, bapaknya berpesta pora, bersukacita karena dia kembali. Sayangnya, si sulung tidak menerima kenyataan itu. Kenapa? Dia tidak punya hati dan tidak punya kasih. Yang dia pikir cumanlah kekayaan, karena takut nanti kekayaannya hilang lagi. Ya, orang yang tidak ada kasih di hatinya selalu akan berpikir tentang kekayaan. Tidak akan pernah berpikir tentang belas kasihan. Dan cerita itu mau menunjukkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Yesus, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih dari 99 orang yang menganggap diri benar. Dan Bapak Ibu, kita pastor itu sukacita terbesar kalau lihat kamu yang jarang ke gereja, lalu jadi ke gereja. Saya ingat Sabtu lalu, waktu misa harian, ketika Injil tentang si bungsu ini, bukan pada hari Minggu. Kemudian kan setelah misa saya berdoa di sini. Ternyata ada satu orang yang sudah lama rindu untuk kembali ke gereja, karena dia merasa dia sudah salah jalan dan berdosa, minta pengakuan dosa. Dulunya saya berjanji, coba kamu berdoa novena dulu, pastikan bahwa kamu betul-betul bangkit dan sadar untuk kembali. Lalu waktu itu pas bacaan tentang si bungsu, dia datang, Romo, saya sudah doa, saya sudah merenungkan, saya akan berubah, dan saya tidak mau buat begitu lagi, dan sekarang saya mau mengaku dosa. Saya berpikir, kenapa pas Injil ini? Dan saya tidak bisa menolak lagi. Dan kami, Bapak Ibu, tidak akan pernah menolak orang yang kembali, karena dia sadar dari keberadaannya. Karena berdosa juga untuk kami menolak orang yang sadar untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Dosanya jauh lebih banyak. Kita umat kadang berpikir, ngapain terima dia sudah begitu juga. Bukan tentang itu jadi Katolik, tapi tentang belas kasihan. Inilah tahun Yobel itu. Tuhan membuka hatinya yang rahim untuk berbelas kasih kepada kita. Gitu juga kita Bapak Ibu, jangan sampai sudah bertahun-tahun dan berkali-kali rayakan Paskah dan Natal, setelah itu kita lanjut bertengkar. Saya melihat masih ada beberapa keluarga yang susah berdamai dengan kakak adiknya karena rebut barisan lah, karena masalah apalah. Bertahun-tahun berjalan, dan Katolik setiap hari merayakan hari raya, mungkin juga duduk paling depan di gereja, tapi tidak bisa berdamai. Terus untuk apa kita merayakan hari raya?
Hari Raya Natal lagi ada salam damai lagi, Raja Damai lagi. Di gereja kita sampai gini-gini salam damai, giliran keluarga sendiri susah berdamai. Terus untuk apa kita merayakan? Yesus itu biar mati ulang-ulang juga tidak ada gunanya kalau tidak menyadarkan kita. Jadi yang Tuhan butuh itu apa? Bukan apa yang kita punya, tapi diri kita apa adanya. Dengan hati yang remuk redam. Maka ini adalah persembahan terbaik yang Tuhan butuh dari kita.
Oke, Tuhan tidak butuh yang lain dari kita. Tuhan butuh diri kita datang kepadanya. Tidak perlu takut dengan diri yang lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Dan seperti yang saya bilang, justru Tuhan sangat bersukacita kalau kita sebagai orang berdosa mau berbalik dan kembali kepada Allah. Maka sakramen tobat yang tadi Pak Yoram bilang, itu penting sebagai persiapan terpenting di masa tobat untuk Paskah. Jangan sampai merayakan Paskah tapi tidak bertobat, tidak terima sakramen tobat. Dan tentang sakramen tobat Bapak Ibu, jangan takut dengan dosa. Karena dalam pandangan moral Katolik modern, yang paling penting dari sakramen tobat bukan soal seberapa banyak dosa dan seberapa besar dosa, tapi kita menyadari kita berdosa dan kita percaya Allah yang Maha Rahim yang akan mengampuni dan mengasihi kita orang berdosa. Itulah inti dari tahun Yobel, pesiarah pengharapan. Kita bersiarah dan berharap dengan belas kasihan Tuhan yang selalu terbuka untuk kita walaupun kita sangat berdosa. Jadi ada sukacita yang besar karena kita orang berdosa datang dan kembali kepada Tuhan. Dan yang paling penting dari sakramen tobat itu, kenapa namanya diubah dari pengakuan dosa ke sakramen tobat ya. Kemarin mereka buat pengumuman, saya bilang jangan pakai pengakuan dosa, tapi pakai sakramen tobat. Karena pengakuan dosa itu mengandaikan yang lebih penting kita mengaku dosa. Padahal yang jauh lebih penting itu kita bertobat karena kita tahu bahwa Allah Maha Rahim mencintai orang berdosa. Maka persembahan diri dengan segala keberdosaan adalah hal yang paling penting untuk kita datang kepada Tuhan. Dan kalau kita datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan diri kita yang lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa, hal seperti ini bisa akan terjadi. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die. Ya, ini yang akan terjadi kalau kita bawa diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan lebih dahulu memeluk kita. Masih ingat ini kan hasil dari ini bentuk katekesi kontekstual dengan menggunakan teknologi. Ini permainan AI kah? Iya. Tapi yang realnya seperti ini. Pernah dulu saya cerita, ketika Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh Akça itu seorang penembak dari Turki di halaman Santo Petrus. Begitu peluru ditembakin ke beliau, yang datang merangkul dan memeluk Paus Yohanes Paulus II itu siapa? Bunda Maria. Maka pelurunya nyasar, tidak tepat sasar. Ini nyata. Kenapa bisa terjadi? Karena setiap hari Paus Yohanes Paulus II itu berdoa rosario. Apalagi dia dipanggil dari negara komunis waktu itu kan, Polandia. Eropa Timur kan terkenal dengan komunisme. Dan dia justru dipanggil jadi paus dari negara Eropa Timur. Jadi setiap hari dia berdoa rosario dan dekat dengan Bunda Maria, hal yang kemudian membuat Bunda Maria dalam kondisi seperti itu datang merangkul dan memeluk sehingga pelurunya tidak tepat sasar dan dia hanya kena nyasar begitu. Itulah yang kemudian membuat Paus Yohanes Paulus II juga menghargai Bunda Maria dengan menciptakan peristiwa terang di antara 3 peristiwa yang sudah ada. Oke, Bapak Ibu, makanya tadi saya bilang Anda tidak perlu menyesal kalau waktu Anda banyak tersita di sini. Kita mulai terlambat, tapi tidak apa-apa. Anda kan sedang ada dalam gereja. Gereja itu surga.
Yang penting Anda percaya bahwa Anda sedang berada di surga. Tidak setiap saat Anda berada di dalam gereja. Saya saja sekarang, setelah beberapa lama di Mataram, kalau tidak datang ibadat siang satu kali, cuma tidak sampai 10 menit loh, itu rasanya macam ada sesuatu yang belum beres. Karena kenyamanan itu ketika kita ada di gereja. Jadi kenyamanan itu ketika kita ada dalam gereja, karena gereja itu surga yang tampak. Apalagi Anda punya gambar-gambar di sini, Anda maknai enggak gambar yang begini banyak? Banyak sekali gambar nih. Jangan sampai hanya aksesoris tapi Anda tidak paham untuk apa gambar-gambar ini. Ini kita sedang diselimuti oleh orang kudus. Apanya lagi yang membuat kita tidak nyaman di sini? Memang kalau datang gereja dengan pelbagai macam perasaan dan kepentingan, kita tidak akan pernah nyaman di sini. Pasti gerah dan tidak betah. Orang yang datang ke gereja selama misa tidak nyaman, gerah dan betah, itu karena ada iblis yang ada di hatinya. Karena iblis selalu tidak nyaman di tempat yang punya Tuhan. Itu logikanya. Iblis selalu tidak nyaman di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau Anda ke gereja dan Anda tidak nyaman di gereja, hati-hati, sedang ada iblis di dalam dirimu. Jangan percaya diri mengatakan, saya itu hebat. Jangan. Kalau Anda kusuk, menikmati dan enjoy ada di gereja, Anda memang betul anak Tuhan. Mungkin pernah ada yang dengar cerita ya, saya dengar cerita ini dulu dari khotbah Romo di Manggarai. Waktu bicara tentang iblis, kebetulan ada orang yang katanya nih pegang suanggi itu kan. Jadi dia datang gereja pertama duduk di depan. Biasanya kata orang yang pegang-pegang begituan kan tidak bisa kita buktikan. Paling kuat farisinya kan, duduk terdepan, paling rajin berdoa, malam baru dia beraksi. Katanya begitu. Kita juga tidak bisa membuktikan. Jadi dia duduk di depan. Pastor ini berkhotbah. Bapak Ibu, kadang-kadang iblis itu berada di bagian terdepan. Dia merasa bahwa itu singgung dia, lalu dia pindah ke tengah. Begitu dia sampai di tengah, Romo bilang, kadang-kadang juga dia berada di tengah. Dia tersinggung lagi, lalu dia keluar. Kadang-kadang juga dia ada di pintu, lalu dari pintu dia bilang, terus sudah kau omong di sana. Dan akhirnya dia pulang. Artinya begini, Bapak Ibu, jangan sampai Anda besok-besok kelihatan mulai gerah dan tidak betah di gereja. Kalau seperti itu, cek di dalam diri. Jangan sampai ada iblis di dalam diri. Makanya saya itu kadang rasa bagaimana ya, di gereja aku tidak nyaman, kusuk-kasak, sibuk keluar masuk. Untuk apa sih datang? Apalagi kalau sudah bertugas ya. Kadang kita berpikir yang penting saya sudah main organis, saya sudah jadi dirgen, saya sudah kor, setelah itu saya bebas keluar masuk. Bapak Ibu, sehebat apapun Anda menyanyi dan dirgen dan main organis, kalau tidak menikmati itu sebagai sebuah perayaan liturgi, bohong, itu hanya untuk cari popularitas, pamer-pamer diri, tapi tidak menguduskan diri. Selalu saya bilang, seluruh pelayanan kita itu motifnya untuk makin menguduskan diri kita yang berdosa, bukan untuk pamer-pamer. Kenapa kemudian akhirnya Bapak Ibu, kita berpikir kesuksesan perayaan Paskah pada kor yang hebat, pada penampilan yang hebat? Tidak, bukan di situ. Kalau hari ini Anda tidak mempersiapkan diri dengan rekoleksi seperti ini, Paskah akan menjadi sebuah perayaan rutinitas yang heboh-heboh dan hingar-bingar, tapi setelah itu tidak mengubah hidupmu. Itu pasti. Tapi kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, juga dengan ikut rekoleksi seperti ini, mulai sejak saat ini kita menata ulang diri dan hati kita, itulah Paskah yang hebat. Itulah perayaan Paskah yang memenangkan kita. Jadi, persembahkan diri kita kepada Tuhan, persembahkan keluarga kita kepada Tuhan, tidak perlu peduli dengan banyak komentar dan omong orang. Yang penting Anda menyerahkan diri yang lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa. Justru pada saat itu, Tuhan dan Bunda Maria yang lebih dulu datang merangkul dan memeluk. Bapak Ibu coba lihat di belakang, itu kan ada Bunda Maria yang sedang pangku Yesus diturunkan dari salib. Kita menyadari enggak bahwa ketika kita di dalam gereja ini, Bunda Maria juga sedang memangku kita. Kalau saya yakin betul itu, karena apalagi kita berpelindungkan pada Bunda Maria. Sehingga nyaman rasanya. Walaupun bocor, tetap nyaman. Itu. Kenapa? Soal hati. Makanya saya pernah berkomentar gini kepada
beberapa orang, nggak apa-apalah gereja kita bocor, namanya bangunan duniawi. Yang paling penting jangan sampai imanmu yang bocor. Kalau iman bocor itu bahaya. Kalau bocor kita masih bisa renovasi. Kalau iman bocor ya datang rekoleksi dong sebenarnya. Oke. Nah sekarang kita lihat sedikit ini. Mengapa ada prapaskah? Dan yang perlu kita tanyakan, memang apa itu prapaskah? Mengapa dan untuk apa perlu prapaskah? Dan apa yang kita buat di masa prapaskah? Kita sudah buat banyak, tapi kita sadari nggak bahwa yang kita buat itu bagian terpenting dari persiapan Paskah? Saya curiga dan saya takut kita terjebak dalam pemikiran bahwa perayaan Paskah itu justru pada persiapan core yang baik. Anda biar core tiap malam latihan tidak memberikan rahmat. Kalau paling penting itu menyiapkan batin. Dan ikutlah core sebagai cara persembahan diri untuk Tuhan. Itu paling penting. Makanya saya bilang, sebenarnya kita ikut core di lingkungan itu bukan soal kita punya suara bagus, tapi kita hadir dan memberikan diri untuk mengambil bagian dalam perayaan. Itu yang mendatangkan rahmat. Saya pernah lihat satu kali Mataram latih core ya. Saya lihat beberapa ibu-ibu yang memang saya feeling suaranya tidak bagus, tapi datang dia latihan. Enggak apa-apa, bukan soal kita lomba suara bagus. Nanti ada lomba Sisilia itu. Tapi kalau untuk perayaan, bukan lomba core. Lomba memberi diri kepada Tuhan. Maka bukan soal anggota core-nya lebih bagus yang lebih penting. Tapi kita datang dan mengambil bagian dalam perayaan sebagai lingkungan. Dan kesempatan ini adalah kesempatan untuk kita bergereja sinodal. Makin bersekutu di lingkungan, berpartisipasi dalam misi. Cuman saya lihat memang kadang-kadang ada orang yang di lingkungan sendiri dia tidak bisa nyanyi. Begitu di lingkungan lain dia bisa menyanyi. Ini jenis lain lagi ya. Ada tahu yang begitu tuh? Kalau core di lingkungan sendiri, dia bilang saya tidak bisa nyanyi. Giliran ada latihan core di lingkungan lain, kok dia ada di situ? Aneh juga nih, di lingkungan sendiri dia tidak bisa nyanyi, di lingkungan lain dia bisa menyanyi. Ya, jenis ini juga mesti perlu periksa, jangan sampai ada iblis di dalam diri, kan? Tapi kan kita tidak tahu kalau ada iblis di dalam diri kalau tidak ikut rekoleksi seperti ini kan. Misalnya tadi, segala gerak-gerik yang tidak benar di dalam gereja, kusuk kasak yang tidak perlu, kita pikir itu pemandangan biasa. Tapi dengan ikut rekoleksi ini kita disadarkan, jangan sampai ada iblis di dalam diriku. Sadar dong, besok-besok kita yang sudah ikut nih tahu kan, kalau orang kusuk kasak lagi selain tatib, berarti ada iblis di dalam dirinya. Kita sedang merayakan misa bersama titipan-titipan iblis. Mau kita dibilang sebagai titipan iblis, maka rekoleksi penting untuk menyadarkan dan membuka cakrawala berpikir kita tentang hidup Katolik. Kemudian, apa itu masa prapaskah? Di surat Gembala Bapak Uskup juga sudah tertera. Ini masa retret agung. Selama 40 hari, retret agung. Buru-buru mau retret agung, retret biasa saja kita tidak pernah ikut toh. Retret itu minimal 3 hari. Dan selebihnya kita rekoleksi cuman 1-2 jam saja, susah sekali datang, apalagi retret. Terus siapa yang retret agung selama masa prapaskah? Siapa? Ya. Retret agung itu ketika kita, kan ada beberapa hal yang perlu kita buat di masa prapaskah, seperti doa, puasa, sedekah, ini utamanya. Itu bagian dari retret agung. Ada jalan salib, ada pendalaman APP, ada latihan dan persiapan, ada rekoleksi, ada sakramen tobat. Ini dia yang kita buat ini. Bukan latih core saja. Jangan sampai kita core bagus-bagus, tidak pernah ikut jalan salib. Pasti ada yang tidak pernah ikut jalan salib ya selama masa prapaskah. Kalau kita yang di sini ada, masih ada beberapa Jumat, ikut sudah. Dan saya yakin sekali ada yang tidak pernah ikut jalan salib. Terus masa prapaskah ini untuk apa? Padahal itu identitas masa Paskah. Pendalaman APP ya ini lebih parah lagi. Siapa yang setia ikut pendalaman APP? Ada tapi tidak semua. Dan untuk umat Katolik merasa apalagi pendalaman APP. Giliran orang serang sedikit tidak tahu jawab.
Bagaimana iman militan itu? Latihan dan persiapan ini sudah banyak. Itu tadi takutnya kita aktif di latihan dan persiapan fisik, kita lupa siapkan batin. Makanya saya minta di Pak Michael untuk semua petugas liturgi Pekan Suci, satu saat kita dibekali sendiri. Supaya sadar, apa artinya saya terlibat dan bertugas. Ini Pekan Suci loh, bukan pekan biasa. Kenapa saya dipakai oleh Tuhan? Lalu ketika Tuhan pakai saya, apa yang saya buat? Maka kerohanian itu penting untuk petugas liturgi. Dia harus melayani karena percikan rohani. Maka doa dan iman itu penting. Jangan sampai petugas liturgi tidak pernah berdoa. Terus kau bekerja dengan roh apa? Yesus itu hebat karena dia bekerja dengan roh. Dia itu bisa memanggul salib ke Golgota karena membiarkan roh Tuhan bekerja. Begitu dia bilang begini di Taman Getsemani, ya Bapa, kalau engkau mau, biarkan piala ini berlalu daripadaku. Tapi bukan menurut kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Bapa bilang, sudah kau jalani itu. Dengan konsekuensi, Bapa berikan Roh Kudus kepadanya. Roh Kudus itu bekerja di dalam diri Yesus. Kalau kita lihat Yesus dari segi fisik, memang fisik bagus. Tapi coba Bapak Ibu lihat, sudah secara perasaan dan pikiran dia diserang, diadili dengan tidak benar, dicambuk, dipukul, dirajam. Setelah itu suruh panggul salib. Siapa yang kuat? Kita baru terantuk sedikit, jatuh bisa langsung mati. Manusia. Tapi Yesus ini manusia yang kok tidak mati-mati. Dan akhirnya dia mati bukan karena dia capek. Bukan karena dipukul. Bukan karena dipaku di salib. Tapi Yesus mati karena apa? Setelah dia menyerahkan kembali nyawanya itu dengan berkata, selesailah sudah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus menyerahkan kembali roh itu kepada Bapa. Roh yang menyelimuti Yesus hingga dia kuat memanggul salib. Kita pun punya salib masing-masing dalam hidup. Tugas dan tanggung jawab liturgi juga cara kita mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Butuh Roh Kudus. Jangan pakai roh kuda. Kalau roh kuda, itu tadi, kita kor, kita organis, kita dirgen, kita ini sibuk keluar masuk. Nah itu roh kuda itu. Cobalah nikmati perayaannya. Kita mengerti dengan orang kebelet kencing, tapi jangan dipaksa supaya kebelet kalau itu tidak dirasakan kan. Tuh. Jadi nikmati perayaannya. Dan para petugas itu adalah rekan kerja Allah. Alat di tangan Tuhan. Maka jadi petugas itu Pak Michael wajib ikut biar dia tahu. Dia bukan petugas parkir, dia bukan petugas partai, dia petugas liturgi yang butuh Roh Kudus untuk membantu bekerja. Dan itu perlu doa. Jadi kegiatan-kegiatan ini penting untuk mempersiapkan kita, karena itulah cara kita mengambil bagian dalam retret agung selama 40 hari masa Prapaskah, terhitung Rabu Abu sampai Kamis Putih. Mengapa? Karena perlu persiapan untuk merayakan pusat dan puncak misteri iman, sengsara, wafat, kebangkitan Kristus. Karena pekan suci itu sebenarnya kita mengenangkan satu pekan Yesus berada di kota Yerusalem. Yang dimulai dari dia masuk dari kota Betania ke kota Yerusalem, dari rumah Lazarus, Maria dan Marta di balik bukit, masuk ke kota Yerusalem untuk dia mulai berkarya melakukan penyelamatan lewat sengsara, wafat dan bangkit. Itulah kenapa kita mulai dengan Minggu Palma, mengiringi Yesus masuk kota Yerusalem. Dan ada sebuah kata-kata menarik dari film The Passion of the Christ yang sempat saya nonton bareng sama anak-anak OMK itu, yang tidak ada di kitab suci, tapi saya lihat di film itu ada. Ketika Yesus itu sebelum dia mulai dicambukin, diikat tangannya dalam kondisi berlutut di tempat pencambukan, Yesus bilang apa? Nando, mana Nando? Ada tadi. Yesus bilang apa waktu itu? Ya Bapa, hatiku sudah siap. Ya Bapa, hatiku sudah siap. Setelah dia lapor itu kepada Bapa, dia rela dirinya dipukul, dicambuk, ditendang,
tapi kita lihat sakit. Tapi Yesus sakit enggak? Kita lihat sakit, tapi Yesus sakit enggak? Karena ada Roh Kudus yang menguatkan. Mereka itu hanya pukul badan, tapi jiwanya tetap kuat. Dan Bapak Ibu, hidup kita itu merawat dan memperkuat jiwa. Sehingga apapun bentuk kenyataan dan tantangan hidup, kalau jiwa kita kuat, kita tidak pernah takut menghadapi sebesar apapun tantangan. Itulah militansi iman ketika kita punya jiwa yang kuat menghadapi kenyataan yang menyakitkan dan mungkin membuat kita terjepit. Itulah inti dari kita perlu punya iman. Supaya roh Tuhan ada pada kita. Kita nanti pasti banyak yang menangis kalau tablo ya. Tapi Yesus bilang apa? Jangan menangisi aku, tangisi dirimu. Nonton tablo lalu lihat ke dalam diri. Jangan nonton lalu tidak lihat ke dalam diri. Untuk apa? Habis-habis uang saja ya. Dananya besar lagi. Maka lebih penting itu ya memperbaiki diri daripada sekedar sebuah tontonan. Perayaan Paskah juga begitu. Paling penting mengubah diri daripada sekedar sebagai sebuah tontonan. Saya sih tidak terlalu juga, saya suka dengar orang kor bagus dan penampilan bagus. Memang harus begitu. Tapi jangan sampai kor lebih bagus daripada sikap dan hatimu. Untuk apa? Jadi jangan sampai kor lebih bagus daripada hati dan sikapmu. Orang yang kor bagus belum tentu sikapnya bagus kan? Kita butuh orang yang kor tidak bagus tapi sikapnya bagus. Karena itulah inti dari perayaan iman. Ini kan sekarang kalau latih kor banyak datang, giliran rekoleksi tidak banyak datang. Karena ini intinya, mempersiapkan diri sambut Paskah dengan rasa syukur, dekatkan diri pada Tuhan, bersihkan diri dari dosa. Itu tujuan dari masa Prapaskah. Coba lihat, saya kasih bold dan miring. Ini kuncinya. Diri. Pribadi kita yang lebih penting. Mempersiapkan diri, mendekatkan diri pada Tuhan, bersihkan diri dari dosa. Makanya sakramen tobat itu perlu. Rekoleksi begini perlu untuk kita dekatkan diri pada Tuhan. Itu seputar Prapaskah. Sekarang kita lihat Prapaskah dan Paskah kali ini kita diminta untuk maknai apa? Ini tema tahun pastoral. Bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui katekesi kontekstual. Pas dengan tahun Yobel, yang secara detailnya itu sebenarnya ada di doa kita yang sering kita doakan. Ini baik sekali doa ini, lihat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memanggil kami menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini dan selanjutnya. Ini kata-kata yang bagus, tapi sadar gak kita waktu kita mengucapkan doa ini doa untuk kita, bukan untuk orang. Jangan sampai kita berapi-api dan bersemangat berdoa, tapi kita lupa, itu doa untuk kita. Dan ada beberapa kata kunci dari doa ini. Mungkin ini kata kuncinya. Ini, bangkit dan bergerak bersama. Bukan soal bangkit dan bergerak, tapi bersama ininya yang penting. Itulah gereja sinodal, bukan masing-masing. Bangkit dan bergerak bersama tidak sama dengan bangun. Tahu bedanya Pak Yoram? Kita kalau tidur, kalau sudah bangun, belum namanya bangkit. Kenapa? Kan masih baring. Ada orang yang setelah bangun masih baring, sudah bisa buka HP. Itu namanya bangun. Tapi kita itu bangkit, artinya setelah bangun, berdiri dan bergerak. Dan Yesus itu bangkit dari mati, bukan bangun dari mati. Karena kalau bangun dari mati, dia masih di dalam di dalam kubur. Dia sudah bangun, bisa terima telepon kan? Tapi posisinya sedang terbaring. Itu namanya bangun. Seperti kita bangun dari tidur, sudah bisa video call, sudah bisa chat. Tapi bukan bangkit. Yang diminta ini bangkit, artinya setelah bangun, Anda berdiri, bergerak, jalan. Jadi bangkit dan bergerak. Dan itu dilakukan bersama-sama. Kenapa saya bilang kita gereja Mataram ini kalau mau maju harus bangkit dan bergerak bersama. Jangan bangun saja lalu bergerak sendiri-sendiri. Mewujudkan gereja sinodal yang militan. Mewujudkan berarti membuat apa yang ada dalam pikiran dan gagasan itu terwujud.
terbentuk. Gereja sinodal artinya gereja berjalan bersama dalam persekutuan, partisipasi, misi. Makin solid di KBG dan lingkungan, makin solid di paroki untuk kita berpartisipasi. Persekutuan kita makin solid kalau kita berpartisipasi. Misalnya begini, tidak bisa Pak II bilang kita punya lingkungan makin solid persekutuannya kalau yang berpartisipasi dalam kor atau doa cuman beberapa orang. Bukan solid itu. Betul-betul solid kalau semua aktif dan berpartisipasi. Berpartisipasi artinya melibatkan diri masuk dalam sebuah kegiatan. Bukan kirim chat saja, bukan kirim iuran saja. Saya jadi takut karena kita di Mataram, orang masuk KBG dan lingkungan hanya supaya bisa store iuran kematian, supaya kalau dia mati ada yang urus. Bukan itu Bapak Ibu. Bukan itu intinya hidup menggereja itu. Makanya waktu pembekalan para pengurus lingkungan dan KBG, saya tanya lagi, kamu tahu KBG itu apa? Lalu mereka jawab, kelompok basis gerejanya. Ini yang bikin KBG tidak maju. Karena bukan kelompok ini bukan kelompok arisan dan kelompok minat. Bukan kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini komunitas basis gerejani. Artinya, persekutuan dasar dari hidup menggereja. Komunitas itu berasal dari kata komunare, bersama, dan komunare itu dipelihara oleh Kristus dengan kita terima komuni dalam misa. Maka menerima komuni penting untuk menjaga komunitas basis gerejani. Artinya misa KBG itu penting supaya KBG-nya hidup. Kalau tidak, nanti jadi komunitas basis gosip nih. Kan sama aja KBG itu, komunitas basis gosip nih, kumpul orang-orang gosip di dalam sebuah kelompok. Ingat, ini komunitas basis gerejani, bukan kelompok basis gosip. Itulah kenapa saya meminta misa lingkungan dan KBG, bukan supaya saya dapat stipendium, tidak. Anda tidak kasih juga tidak apa-apa. Saya hanya mau menyampaikan aturannya di kanon, setiap kali kita merayakan misa ada satu amplop. Isinya berapa? Boleh kosong. Yang penting kamu kasih amplop. Itu aturan. Yang penting kamu misa. Bukan soal stipendiumnya. Tapi oleh orang yang di hati dan pikirannya ada iblis, mulai pelintir itu cerita. Katanya ada tarifnya. Sampai ada yang berani pasang angka. Bapak Ibu, itu berdosa juga saya jadi pastor kalau hanya kejar stipendium. Padahal yang saya kejar itu, Anda paham jadi orang Katolik. Anda mencintai Ekaristi sebagai pusat dan puncak hidup gereja. Saya sudah mulai dengan ide, kalau saya tidak misa di gereja, saya layani keluarga yang mau misa di rumah. Apa-apa kita misa keluarga, misa harian. Jangan berpikir stipendium, yang penting setelah misa kita makan bersama, toh. Yang penting kamu mencintai Ekaristi, karena Ekaristi itu identitas Katolik, dan siapa tahu kamu tiba-tiba mati, kamu sudah dibekali. Kamu sudah dibekali. Coba kamu lihat, kalau kita kasih komuni orang sakit dan orang tua, namanya apa? Komuni bekal suci. Supaya kalau tiba-tiba mati, sudah dibekali. Kita yang sehat-sehat hidup kayak gini, jangan pikir masih lama mati. Tadi saya misa untuk anak Papua yang terpaksa mati. Masih muda, masih mahasiswa. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tapi yang kita tahu, kalau sampai mati, kita sudah siap. Dan siapnya apa? Dengan mencicipi misa. Karena di situ kita terima tubuh dan darah Kristus dan sabdanya. Bekal menuju surga. Supaya perjamuan anak domba di surga itu sudah kita terima di dunia ini. Itulah inti dari misa KBG dan lingkungan. Bahkan keluarga. Saya dulu waktu tugas di Dompo 6 tahun, karena kan kita kecil, mereka di kos-kosan. Kalau saya sudah capek misa di gereja, saya bilang, nanti saya pergi ke kosan ya, kita misa di situ kumpul rame-rame lalu makan. Begitu juga di negara waktu tahun keluarga, saya bilang kamu bebas. Kalau kamu mau misa keluarga, saya akan layani. Padahal saya sendiri. Yang penting kamu mencintai misa. Giliran saya masuk Mataram, saya bilang perlu ada misa lingkungan. Langsung orang Mataram sebagian bilang, Romo sengaja buat banyak misa karena dia mau kumpul stipendium. Saya
pikir Mataram lebih sadar dan lebih pintar. Ternyata tidak. Negatif thinkingnya lebih besar daripada positif thinkingnya. Padahal banyak kaum terpelajar. Nah, inikah yang mau kita wartakan kepada paroki lain? Saya itu selaku deken tuh ingin pergi ke paroki-paroki untuk pembekalan para DPP di sana. Untuk mengaplikasikan tahun pastoral kepemimpinan partisipatif dan transformatif sebelum tahun ini. Tapi jadinya saya malu untuk pergi sebelum saya formak dulu saya punya paroki. Karena nanti kalau saya bicara banyak di sana, apa orang bilang? Romo Paroki Mataram itu paling tidak becus. Kan malu saya. Makanya mulai dengan pembekalan di sini, penyadaran di sini. Ya memang kita buat yang baru dan pembekalan itu ada tantangannya. Yang tidak suka pasti akan berbicara lain. Tapi kan kembali ke Omnia in Caritate. Lakukan apapun dengan kasih, cinta yang tulus. Dan pesan 2 Timotius tadi, baik atau tidak baik waktunya, terus kita mewartakan sabda Allah. Jadi itu paling penting. Kemudian katekese kontekstual. Ini kalau kita mau dalami lama. Katekese kontekstual itu sepintasnya begini. Kita mengajarkan iman dan ajaran iman itu sesuai dengan konteks, kondisi dan aktual. Kondisi aktual umat. Jadi di kontekstual ini ada kata teks dan konteks. Teks itu kitab suci, ajaran gereja. Konteks itu bagaimana teks kitab suci dan ajaran gereja itu diaplikasikan sesuai dengan konteks budaya, kebiasaan, tradisi, lalu kemudian sesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemarin saya misa inkulturasi di Bima, mereka sedang berkatekese kontekstual untuk memaknai tahun pastoral dalam konteks budaya. Dulu saya sudah bilang kita di Mataram juga akan ada misa inkulturasi, tapi belum kita mulai karena masih sibuk. Semoga kita tidak lupa, karena jangan sampai yang jauh dari pusat kota sudah lebih dahulu mulai, dan kita orang yang di kota ada di 0 kilometernya NTB malah belum buat. Malunya itu ada di mana coba? Itu maksudnya. Jangan sampai orang yang jauh dan di tempat terbelakang lebih terdahulu membuat sesuatu. Kita yang ada di tempat terdepan malah terbelakang. Jadi kontekstual ini kita perlu, kontekstual itu makanya kenapa ada misa lingkungan dan katekesi, supaya kita mengerti. Misalnya, ajaran tentang apakah boleh mempermandikan anak dari orang tua yang belum menikah. Menurut aturan gereja kan, kalau aturan resminya, ya hanya orang yang sudah menikah yang boleh dibaptis anaknya. Tapi dalam gereja Katolik ada namanya pertimbangan pastoral. Maka kita mempertimbangkan kondisi untuk, kalau di Flores, karena mayoritas Katolik, maka mereka buat aturan itu dan konsisten. Karena kan semua Katolik, kau wajib ikut. Tapi kalau di tempat kayak minoritas kita di sini, kita buat aturan itu, nanti dia pikir masih baik saya jadi Katolik, saya pindah agama saja. Kan rugi juga kita toh. Rugi. Tapi kalau di Flores kau pasang aturan begitu, orang mau lari kemana? Tidak akan pernah dia lari. Atau kalau mau menikah, belis dulu. Kalau tidak belis, kau mau lari kemana? Tidak bisa. Tapi kalau di sini, jangan bawa kebiasaan dan aturan adat dari sana. Tunggu lunas belis dulu baru menikah. Kalau di sana tidak akan belis-belis, berarti kau tidak akan nikah-nikah di sini. Apa hubungannya? Maka gereja itu, kita di sini tidak pernah mengatakan karena kamu belum belis tidak boleh menikah. Tidak. Kau mau nikah-nikah saja. Tidak ada hubungan sama belis. Itu urusan di sana, bukan urusan di sini. Urusan gereja itu menyelamatkan jiwa orang. Dan Bapak Ibu, dalam aturan gereja Katolik mungkin yang kita belum tahu dan paham ya. Dalam gereja Katolik itu ada 2 jenis pernikahan. Pernikahan rahasia dan pernikahan publik. Pernikahan rahasia itu dilakukan cukup disaksikan oleh imam dan saksi. Sah. Kita kan tidak enak kalau tidak pesta toh. Makanya tunggu bisa buat pesta dulu baru nikah. Gengsi soalnya. Padahal kau nikah berdua aja sudah bisa. Karena yang paling penting dari rahmat pernikahan itu, seorang pria dan seorang wanita mengungkapkan janji di hadapan saksi. Saksinya siapa? Imam dan para saksi atau umat.
Jadi imam pun saksi dia, yang membuat janji itu pasangan. Begitu. Saya Michael Nong Mite memilih engkau, saya berjanji. Itu yang lebih penting, bukan imamnya. Kita hanya menyaksikan bahwa mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan. Maka legalnya nikah tergantung pada dua orang pria, seorang pria dan seorang wanita sepakat dan berjanji untuk setia dalam hidup sampai mati. Itu yang paling penting. Dan karena itu mereka dua ada imam yang menyaksikan, ada dua orang saksi, sah. Tidak perlu kau pikir itu belis lagi. Ada yang kadang-kadang lucu. Kita dari timur alasannya karena di sana belum belis tidak menikah, padahal anak sudah mau dapat anak lagi. Kemudian ada yang lain lagi. Tidak jadi nikah di gereja karena mahal. Padahal saat yang sama dia sudah booking tempat resepsi yang lebih mahal gitu ya. Lucu kan? Terus cerita dari mana nikah itu mahal, nikah di gereja? Sebenarnya yang bikin mahal karena kamu mau ikut-ikutan orang pasang bunga mulai dari pintu sampai di depan. Siapa yang suruh? Kamu bikin gereja ini jadi taman, itu yang bikin mahal. Kau punya gengsi di gereja, cukup kau urus administrasi di Ibu Yohana. Berapa bayarnya di situ? Itu administrasi, bukan untuk romo. Setelah itu beres penyelidikan kanonik, romonya kau kasih berapa sebagai ucapan terima kasih, juga tidak dikasih tahu angkanya. Itu tulus, murah kan? Tidak sampai 1 juta kau sudah bisa menikah. Yang bikin mahal ketika kau memakai nikah untuk gengsi, ikut-ikut orang, ikut gayanya orang, pakai apa segala macam lagi. Aduh, di sudut situ ada orang, di sudut situ ada orang, di sudut situ. Gereja tidak butuh itu. Kau sendiri yang butuh. Jadi gereja itu pada prinsipnya membantu orang. Maka sekarang ini kalau ada pasutri yang belum jelas hidupnya dan mau menikah, barangkali daftarkan saja, nanti kita nikah massal. Yang penting, paling penting dari pernikahan itu ada surat permandian, ada status liber. Status liber itu penting, artinya status orang bebas dari ikatan nikah dengan orang lain, maka dia boleh dinikahkan. Itu saja. Tambah urus administrasi untuk surat-surat di kantor, teks misa, dan lain-lain. Murah, meriah. Tidak perlu resepsi, karena resepsi sama sekali tidak ada rahmatnya. Rahmat itu ketika kamu ungkap janji di sini. Karena seringkali yang heboh-heboh waktu resepsi, giliran kamu sudah menikah dan ada masalah, mereka tepuk tangan dan cuci tangan. Kan? Yang heboh-heboh urus resepsi itu setelah ada persoalan pernikahan, mereka tepuk tangan, kalau tidak cuci tangan. Senang kalau lihat orang bermasalah dan bertengkar. Atau cuci tangan seperti Pilatus, tidak mau urus lagi. Padahal kita perlu urus kalau orang sudah punya masalah. Banyak di antara kita yang cuci tangan. Tahu bahwa dia punya masalah, kita pura-pura tidak tahu. Itu namanya gaya Pilatus zaman now. Tegur toh dia, omong. Pertama di bawah 4 mata. Kalau tidak mempan, hadirkan Bapak Mama saksi permandian. Kan? Kalau tidak mempan lagi, bawa dia ke romo. Begitu Bapak Ibu. Itu sudah jelas tata aturannya di kitab suci. Kalau kamu melihat saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau tidak mempan, panggil para penua tua atau yang dianggap layak. Coba omong sama-sama. Kalau itu tidak dianggap mempan lagi, coba bawa dia ke pemuka atau rohaniwan. Kalau di kita dia sudah tidak. Lalu kitab suci bilang apa? Anggaplah saja dia kerasukan iblis. Begitu. Sudah jelas tuh. Kemudian Pesiara Harapan ini terkait dengan tema tahun Yobel. Dan di doa tadi, ini kata terakhir yang penting untuk kita sadari. Buatlah supaya kami menjadi hamba yang setia dan militan. Hamba yang setia dan militan. Bapak Ibu, setia memang secara jasmani diberi kepanjangan, setiap tikungan ada. Tapi kalau dalam hidup rohani, setia artinya selalu terbuka hati bagi Allah. Setia, selalu terbuka hati bagi Allah. Itulah setia. Dan yang penting dari kita itu setia. Setia kepada Allah, setia kepada gereja, setia kepada pasangan. Orang yang hidupnya tidak punya kesetiaan sering mengalami ketidaknyamanan
dalam hidup. Jadi ini kita butuh setia dan militan. Militan itu artinya punya karakter militer dalam hidup beriman. Bukan untuk berperang, tetapi jiwa korsa, jiwa yang tangguh, kuat, dan tetap punya jiwa kepahlawanan dengan mengandalkan iman dalam kondisi apapun, ketika menderita, ketika dicobai, ketika diterpa masalah, kita tetap tangguh dan kuat dalam iman. Dan militan itu tentang bagaimana kita dalam zona yang tidak nyaman tetap bangga dengan iman, tetap menampakkan identitas kita sebagai orang Katolik. Sehingga militan itu lebih tentang keluar dari diri, keluar dari gereja, keluar dari zona nyaman untuk kita tampakkan di depan publik bahwa kita fight dan kuat. Itulah kenapa saya mulai mengajak kita, hari ulang tahun keluarlah kita jalan-jalan di jalan. Itu juga jalan milik kita. Kita juga warga negara, kita punya hak untuk pakai. Orang upacara bendera di sebelah saja bisa blok jalan. Kenapa untuk urusan gereja tidak bisa? Kemarin kita pulang dari Bima, pas sholat Id. Ternyata dalam perjalanan dari Lombok Timur sampai di Lombok Tengah, orang sholat Id itu di jalan raya. Lalu pertanyaan yang terbersit di hati, kenapa mereka bisa merayakan dan doa di jalan dan orang lain harus memperkenankan itu? Mereka warga negara Indonesia, mereka warga negara masyarakat. Dan kenapa kita Katolik takut buat begitu? Karena apa? Tidak enak dengan mayoritas. Itu alasan kita saja. Kita coba dulu, kalau orang persoalkan, baru kita atur lagi. Tapi kalau tidak, kan kita sama-sama warga negara. Kita punya hak untuk memakai fasilitas negara. Maka terkait dengan itu, saya juga minta dari panitia Hari Raya ulang tahun gereja kita yang ke-90, berani kita mulai jalan santai dari Sangkariang. Bisa Romo, kita kan masyarakat, kita punya hak untuk pakai. Kita mulai di situ baru kita jalan. Kita menunjukkan Katolik juga ada dan memiliki NTB. Dan kita harus bersaksi. Kan itu lebih penting. Militan itu tentang bagaimana kita berani bersaksi kepada orang bahwa kita itu imannya kita benar, imannya kita tidak mempersoalkan orang. Dan saya membawa sebuah pasutri sekaligus mengakhiri permenungan ini. Untuk tema tadi itu bisa ada di surat Gembala Prapaskah Bapak Uskup. Itu Bapak Uskup singgung tentang tema tahun pastoral, singgung tentang tema tahun Yobel, singgung juga tentang tema APP, pertobatan ekologis, dan itu semua sudah kita lakukan. Nah sekarang kita mau lihat khusus itu bagaimana kita punya militansi dalam hidup beriman, dan itu penting sebagai bekal untuk kita memasuki pekan suci di mana kita merayakan dan memaknai 1 minggu Yesus berada di Yerusalem lewat sengsara, wafat dan bangkit, yang kita mulai dengan Minggu Palma dan berakhir dengan Minggu Paskah. Nanti refleksi yang lebih detail akan kita lihat sejak kita mulai merayakan Pekan Suci di Minggu Palma. Kalau saya punya bagian, nanti khotbah saya akan seperti cerita bersambung, mulai dari Yesus memasuki kota Yerusalem sampai dengan dia bangkit dan Maria Magdalena menyaksikan kubur kosong. Kalau yang pas giliran dengan saya, pasti akan menikmati sinetron sepekan Yesus di Yerusalem. Dan saya akan menyiapkan khotbah yang seperti cerita bersambung selama 1 pekan itu. Nah sekarang, ini satu keluarga yang saya ajak untuk berbagi cerita tentang bagaimana membangun pribadi yang militan di tengah gempuran fanatisme. Yang lain pasti punya pengalaman. Kita masih punya waktu untuk berbagi cerita. Tapi sekarang ini saya memberikan kesempatan kepada Pasutri Richard dan Dina yang kemarin baru merayakan Lebaran bersama teman-teman dan keluarganya yang Muslim dari Lombok Tengah atau Narmadaya. Saya pernah dengar sedikit cerita dari Pak Richard, bagaimana dia mempertahankan cintanya ini sejak mereka sama-sama di SMA, dan keluarga banyak tidak setuju kalau Dina akan menikah dengan Richard yang notabene Katolik. Saya kagumnya begini,
anak usia SMA zaman itu dari Lombok Tengah atau Narmadaya. Saya pernah dengar sedikit cerita dari Pak Richard, bagaimana dia mempertahankan cintanya ini sejak mereka sama-sama di SMA, dan keluarga banyak tidak setuju kalau Dina akan menikah dengan Richard yang notabene Katolik. Saya kagumnya begini, anak usia SMA zaman itu kok bisa dia bela imannya untuk tidak takluk melepaskan iman demi cinta. Saya juga kagum kenapa Dina yang lahir dari keluarga yang lumayan juga fanatik, akhirnya juga bisa memperkenankan beliau menikah dengan Richard. Dan awalnya katanya keluarga banyak tidak menerima kenyataan itu ya. Tapi setelah menjalani, justru keluarga lebih banyak menemukan bahwa menantu terbaik itu ada di dalam diri Pak Richard ya. Dan yang paling penting juga ketika mereka diterpa oleh persoalan, kan punya 2 orang anak, salah satunya meninggal, itu pasti sangat menyakitkan dan menggoncang cinta dan keluarga. Tapi mereka kelihatan tetap tangguh, enjoy saja. Apa sih yang membuat kamu bisa semilitan itu sampai kemudian jadi kaling lagi? Terima kasih Romo. Eh, tadi pagi saya dihubungi oleh Romo dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah nanti sore hadir pada saat rekoleksi? Saya bilang pasti hadir Romo. Yang kedua pertanyaannya, bantu saya sharing. Nah ini yang saya kaget. Pertama saya kagetnya, siapakah kami ini kok harus sharing di depan banyak orang tentang pengalaman iman kami yang kami rasa juga kami masih kurang. Tapi saya tidak berani membantah Romo karena saya juga malu. Romo yang begitu sibuk, saya pasti bantahannya kan kalau saya mau cari alasan, saya sibuk Romo. Ya, padahal Romo lebih sibuk dari saya, jadi tidak mungkin kan saya mau cari alasan itu. Jadi ya saya terima, iya Romo saya siap. Akhirnya kami tiba di sini. Kami perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal kepada kami, saya Richard. Saya Dina. Kami ini pacaran dari SMA seperti yang dikatakan Romo. Mungkin kalau masalah romance SMA itu mungkin Dina bisa yang bercerita itu. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Kami ini latar belakang berbeda agama. Saya itu keturunan Belanda, belakang Narmada. Jadi latar belakang keluarga yang cukup fanatik juga, karena keluarga saya juga banyak yang sudah haji termasuk bapak saya. Nah, kami ini satu sekolah, kemudian pada saat kelas 2 SMA itu satu kelas. Di sana kami masih berteman biasa. Seiring berjalannya waktu mungkin kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Pada saat kelas 3 akhirnya kami berpacaran. Tapi sudah jelas itu akan menimbulkan kontra lah, apalagi di sekolah saya juga. Kami akhirnya backstreet, diam-diam, sama teman-teman juga tidak ada yang tahu. Apalagi keluarga dan orang tua. Jadi kami menampakkan seperti teman biasa saja. Kebetulan Richard ini adalah teman adik saya. Kesana kemari juga mereka sama-sama. Adik saya juga tidak tahu kalau saya ada hubungan spesial dengan Richard. Pada tahun ketiga kami berhubungan, adik saya juga sudah mulai curiga. Ini ada apa nih kakak saya dengan teman saya gitu. Kok jadi pagar makan tanaman, ya. Dia akhirnya mengadu kepada orang tua saya. Karena dia sudah melihat ini gelagat, ini kok mencurigakan gitu. Nah,
orang tua saya memanggil, nah saya disidang lah sama orang tua saya. Mau tidak mau akhirnya saya mengaku. Dan keputusan orang tua saya bahwa saya harus putus dengan Richard. Richard mau melanjutkan bagaimana pada saat kita putus? Pada saat itu ya kami menurutin orang tuanya, tapi namanya pejuang tangguh kan harus berhasil dalam perjuangan. Jadi ada beberapa poin kesempatan karena kami berteman, saya juga berteman dengan adiknya. Jadi kami sepertinya ya biasa saja, saya bergaul dengan adiknya, tapi curi-curi sama dia. Akhirnya lama-kelamaan ketahuan juga, saya dihadapkan pada kedua orang tuanya, saya disuruh dimintakan pertanggungjawaban lah istilahnya. Ini masa depannya mau kemana? Terus saya bilang, kalau seandainya ini jadi pun saya tidak bisa untuk, pertama orang tuanya akhirnya memberikan isyarat, oke, saya setuju, tapi kamu harus masuk agama anak saya. Saya bilang enggak bisa, saya bilang. Paling mentok-mentoknya saya bilang, saya pegang sendiri-sendiri. Oke, pegang sendiri-sendiri. Akhirnya lobby-lobbyan itu berhasil. Dia bilang, oke, pegang sendiri-sendiri, tapi kita pakai dua ibadah katanya. Saya bilang, saya enggak bisa, saya bilang. Karena ya itu sama saja saya mengkhianati. Lanjut akhirnya kami disetujui oleh kedua orang tuanya Dina. Kami masuk ke etapa berikutnya, salib berikutnya yang lebih berat. Kami sudah urus surat, sudah khusus perkawinan, dan tibalah saatnya diumumkan di gereja. Saya pada minggu pagi datang ke gereja, ada teman-teman juga bilang, Cat, kamu udah diumumin di gereja, umuman pertama. Happy. Rencana bulan Februari 2000 kami menikah. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2000, cantik pikiran kami. Tapi Tuhan berkata lain, pada saat pengumuman pertama di hari Minggu, hari Seninnya gereja ini hangus terbakar. Kerusuhan 171 terjadi di Lombok. Pudar. Tidak jadi dah ini. Terus akhirnya kami berpisah sementara 1 bulan saya di Bali. Kita dipaksa mengungsi yang sebenarnya tidak mau mengungsi Romo. Tapi ya demi keamanan kami ikutin untuk ke Bali. Dina di sini dan ya namanya bekas habis kerusuhan, orang tua Dina setelah kami balik dari Bali mengatakan kalau bisa ya jangan di Lombok. Pejuang tangguh tidak patah semangat. Saya langsung ke Bali untuk mengurus surat-surat. Akhirnya kami bulan 5, tanggal 5 tahun 2000 kami resmi melakukan pernikahan dispensasi di Bali, di Gereja Kepundung Romo. Berikutnya kami diberi seorang putri. Penolakan dari keluarga besar terutama Romo, sangat keras, jadi kami tidak bisa diterima di keluarga besar, walaupun keluarga inti Dina sudah bisa menerima. Tapi keluarga besar tetap tidak bisa menerima. Di Bali hanya dihadiri oleh ibu, adik, dan keponakannya saja. Tapi itu tidak membuat kami patah semangat. Kami setahun kemudian tanggal 12 Mei, kami dikaruniai seorang anak putri. Dan rupanya Tuhan hanya memberikan rezeki pada kami 1. 2 kali berturut-turut, Dina keguguran. Begitu berat memang kami menginginkan sebenarnya 4 anak seperti kaki meja agar kokoh. Tapi Tuhan memberikan 1. 10 tahun kemudian dari Echa lahir. Oh ya, setelah Kesia dibaptis, Dina belum dibaptis karena kami masih dispensasi. Nah setelah Kesia dibaptis, Dina tergerak hatinya, entah apa, mungkin Dina bisa menjelaskan kenapa kok mau ikut dibaptis.
Richard ini tipikal orang yang tidak pernah mau memaksa apa kehendaknya. Begitu juga dengan mami, orang tuanya Richard. Jadi saya dibebaskan untuk beribadah atau seperti agama saya yang dulu. Dia tidak pernah memaksa dia ke gereja sendiri. Tetapi di rumah yang kebetulan kakak-kakaknya Richard, kakak iparnya itu adalah pendeta. Jadi mereka setiap minggu mengadakan doa bersama. Jadi saya ikut aja doa bersama itu. Di sana saya melihat semua didoakan, disebut namanya satu-satu. Dari pemerintahan sampai kelurahan didoakan. Saya pikir nih, kok gini ya doanya orang Kristen itu. Semua didoakan gitu. Satu-satu. Lama sekali doanya. Bergiliran, apalagi saudara. Saudara di mana saja didoakan. Bahkan yang tidak bisa makan juga didoakan gitu kan. Sementara saya dulu tidak pernah mendoakan orang, saya hanya mendoakan diri saya, orang tua dan saudara saya saja. Begitu setiap minggu. Dan ada satu momen yang membuat saya itu akhirnya belum juga sih sebenarnya, cuman di situ satu momen di mana anak saya Keisha itu sakit, Romo. Sakitnya itu kena virus, jadi diare itu kata dokter ini anaknya akan 10 hari diare tidak bisa berhenti walaupun dikasih obat. Terus aduh anak saya bagaimana, jadi mencret terus gitu. Kakaknya Richard bilang, Dina kalau kamu percaya Tuhan Yesus, ayo kita berdoa. Tumpangkan tanganmu ke anakmu. Karena doa ibu adalah yang paling mujarab buat dia. Saya bilang, dah coba-coba aja dah. Yang penting anak saya sehat, enggak apa-apa dah saya sebut Tuhan Yesus saat itu. Kami masuk kamar, kami berdoa, saya menumpangkan tangan ke Keisha. 2 hari kemudian anak saya sembuh, mampet itu diarenya, yang kata dokter 10 hari. Justru saya pikir, hebat ya Tuhan Yesus bisa nyembuhin anak saya gitu. Tapi waktu itu saya juga belum kepikiran untuk menjadi seorang Katolik. Beberapa lama kemudian lagi Keisha sakit, itu bisul yang sampai besar seperti ini. Tidak ada matanya, anak saya itu meriang tinggi gitu. Terus saya bilang, aduh sakit lagi anak saya ini gimana nih, kakak ipar saya tidak ada di rumah. Akhirnya saya coba-coba sendiri, Romo, coba-coba sendiri, Tuhan Yesus tolong sembuhkan Keisha. Dengan darahmu, bilur-bilurmu Keisha akan sembuh. Besok pagi pecah itu bisulnya. Itu buat saya kesaksian bahwa saya 2 kali sudah ditolong Tuhan Yesus. Karena kalau saya yang sakit kayaknya enggak apa-apa Romo ya. Tapi kalau anak tuh aduh kita yang rasanya sakit gitu. Akhirnya saya berpikir, dan selama ini juga di kantor saya kan dari 60 orang hanya saya yang Katolik. Waktu itu menikah dengan dia. Jadi banyak sekali omongan-omongan yang mengatakan saya itu berzinah lah, yang bilang saya itu tidak akan diterima apapun sholatmu segala macam. Lalu saya berpikir, ngapain saya harus berzinah seumur hidup saya dengan Richard? Padahal saya secara agama dia dan negara saya sah gitu kan. Lalu saya pikir, iyalah kalau mau pun seandainya saya berdosa, sekalian saja saya ikut sama suami saya. Akhirnya saya bilang sama Richard, saya mau dibaptis. Richard kaget, keluarinnya kaget, beneran ini? Iya, saya mau dibaptis. Akhirnya setelah Keisha dibaptis, beberapa setelahnya ya saya pelajaran agama dengan Pak Joyo, saya dibaptis. Dan satu kesaksian saya lagi, boleh Romo ya? Karena saya sudah Katolik, ternyata tak lama kemudian ada pemberkasan untuk pegawai negeri. Karena saya waktu itu honor 10 tahun. Pemberkasan pengangkatan pegawai negeri itu tanpa tes. Karena semua surat-surat saya sudah berubah dari KTP dan lain sebagainya itu sebagai Katolik. Jadi jalan saya itu lancar Romo. Sementara ada teman saya yang belum berubah, ada dia masuk agama lain, itu agak dipersulit. Tapi puji Tuhan saya tidak terkendala, proses pemberkasan saya lancar. Kebetulan, bukan kebetulan sebenarnya, kita tidak ada kebetulan.
Mbak Lia yang pada saat itu di bagian mutasi yang tahu kalau saya sudah baptis dia, jadi dia selalu pantau, selalu monitor. Kalau ada yang kurang selalu dia kasih. Jadi kesaksian saya luar biasa Tuhan Yesus. Saat saya memutuskan untuk menjadi Katolik, dia kasih saya suatu hadiah yang luar biasa buat saya. Kemudian Richard melanjutkan. Saya memiliki anak, sudah Dina dibaptis, saya pikir sudah selesai, sudah kebahagiaan. Tapi kok Tuhan belum kasih anak, keguguran 2 kali, 10 tahun dari Kesia berumur 10 tahun, Dina hamil di usia 38 tahun. Karena ekonomi sudah semakin baik, Kesia dulu berobatnya hanya ke poli saja. Puskesmas, poli, BPJS, kontrolnya hanya di situ mau. Ekonomi masih pas-pasan. Pada saat Kenzo, sudah lumayan kita cari profesor dokternya. Ditangani profesor. Sampai umur 9 bulan tidak terdeteksi. Tiba-tiba lahir, 2 hari kemudian setelah dianalisa dokter, anak kami rupanya berkebutuhan khusus. Anak kami Down syndrome. Ini yang memberatkan hatinya Dina. Saya pada saat itu hanya bertanya pada dokter, Down syndrome apa Pak Dokter? Kalau zaman dulu itu bilangnya Pak idiot, tapi sekarang kita tidak boleh menggunakan kata itu. Ini anak ABK, anak berkebutuhan khusus yang nama penyakitnya Down syndrome, yang nama bawaannya Down syndrome. Penyebabnya apa Pak Dokter? Belum tahu, seluruh dunia juga belum tahu. Saya baca artikel-artikel Down syndrome dan saya pahamin, namanya juga hadiah, prinsip saya begitu. Ya sudahlah, namanya kita dikasih hadiah sama Tuhan, kita tidak bisa memilih hadiah apa yang diberikan, kita harus bahagia. Saya bisa melepas semua kegelisahan saya, cuman Dina 3 bulan saya merawat 2 orang. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus yang tentunya lebih repot daripada anak-anak biasa. Kemudian ibunya rupanya terluka parah di batinnya. Ini tadi saya sempat berbagi sama dia, siapa yang mau sharing? Kamu aja dah, nanti saya nangis katanya. Dia masih lah, belum siap. Anak berkebutuhan khusus ini selain dana, perhatian, kita juga harus menyiapkan mental kita. Jadi di situ saya banyak belajar tentang anak Down syndrome. Begitu juga pada saat Dina masih gelisah, saya hanya sewa suster. 3 bulan Dina tidak bisa menerima kenyataan dan selalu menyalahkan Tuhan. Dia bilang, yang paling saya terkejut itu, kenapa Tuhan memberikan kita anak seperti ini? Sedangkan pelacur saja yang tidak sengaja anaknya jadi normal. Kita ini dosa apa? Saya ini dosa apa? Itu yang mengagetkan saya juga sih. Sampai akhirnya di mobil kami, kendaraan kami, saya itu hanya isi lagu-lagu yang rohani semualah. Tentang mujizat itu ada, supaya dia tenang, tapi dia tidak tenang-tenang. Nah, saya menemukan kata-kata itu dah. Nah, kita itu tidak bisa memilih hadiah. Ini hadiah dari Tuhan. Apapun dosa kita, kita tidak tahu, Tuhanlah yang menentukan. Anak ini diberikan kepada kita bukan karena dosa. Dia mulai sadar di situ, dia nangis di atas mobil. Waktu itu pulang dari dokter, kita kontrol. Dia nangis dari mobil dan dia bilang sama saya, sudah saya sekarang mau merawat anak ini. Itu bagi saya pada saat itu beban yang berat langsung hilang. Ayo kita kerjakan bersama. Kalau istilahnya Romo, ayo kita bergerak bersama. Ternyata lebih ringan memang. Pada saat saya masih terbeban sendiri, mengangkat pikulan itu sendiri berat sekali. Terutama mengangkat pikulan yang sebelah kanan, kiri saya ini. Berat banget ini. Akhirnya Kenzo sudah kita pelajari, sudah kita sama-sama terima apa kenyataan itu.
Tuhan masih belum mau usil kepada kami. Di saat kami lagi sayang-sayangnya umur 6 tahun 9 bulan. Pada saat Kenzo lahir itu kami yang memilih tanggalnya mau. Karena ini anak spesial buat kami. USG laki, sehat, berat, semua normal. Profesornya sampai bingung pada saat dia Down syndrome, dinyatakan Down syndrome. Nah ini anak spesial buat kami. Jadi kami pilih tanggalnya, tanggal 11, bulan 11, tahun 2011. Dokternya minta tambahan, saya minta jam 11 ya untuk operasi. Bagus ini anak ini, dia bilang, sehat. Dari awal kami sudah beranggapan ini anak spesial, Tuhan berikan yang lebih spesial. Kami minta 1 telur mata sapi dikasih 2, anaknya Down syndrome. Luar biasa Tuhan. Tapi lama-kelamaan Dina akhirnya lebih menyayangin Kenzo, lebih mendalam. Di saat kami sayang-sayangnya Kenzo memilih untuk pulang mau. Sebelumnya dia sudah anfal, sebulan sebelumnya habis gempa, dia anfal masuk rumah sakit. 3 hari saya pangku dengan oksigen, karena dia tidak mau pakai oksigen, saya pakaikan oksigen. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan. Biar anak ini senang Tuhan. Sembuh Kenzo. Kami tidak dapat kamar, kami lobby dapat kamar, sembuh Kenzo. 3 bulan kemudian kami reuni keluarga besar. Pertama reuni akan dibatalkan, tapi karena semua sudah pesan tiket, akhirnya ya adakan. Di sanalah pada saat kami sedang reuni, susunan panitia reuni pada saat itu saya ketuanya, susunannya hari Sabtu kami akan ke kubur Bapak di Kapitan. Kami akan ke kubur Bapak, terus lanjut wisata. Ternyata pada saat itu Kenzo jam 1 malam hari Sabtu itu, Kenzo anfal setelah acara gala dinner keluarga. Jadi pada saat Kenzo meninggal, itu dihadiri oleh seluruh kakak saya, seluruh ponaan saya, cucu-cucunya oma semua ada. Dan kami hari Sabtu itu harus ke Kapitan untuk mengantar ke kuburnya opa. Akhirnya kami menguburkan Kenzo di kuburannya opa. Semua indah sebenarnya, tapi kami belum bisa menerima. Berat. Dina lagi bertanya lagi pada Tuhan. Lelucon apa lagi yang dibuat Tuhan ini? Tuhan ini senang bergurau rupanya katanya. Dia ada sedikit marah dengan Tuhan. Cuman saya mengingat-ingat lagi setelah 40 hari saya masa tenang, saya hanya berdoa saja. Saya tidak mengurus pekerjaan. Saya hanya kembali lagi kepada Tuhan. Saya mau mendengar suara Tuhan apa? Tuhan bilang saya sayang sama Kenzo. Saya sayang sama kamu. Kamu perlu mengurus banyak orang, kamu perlu mengurus orang tuamu. Ya rupanya Tuhan memberikan kursus gratis kepada saya yang dulunya saya orangnya agak emosional, orangnya agak suka cepat terpancing emosi. Karena saya mungkin harus menjaga orang tua saya tunggal dari tahun saya masih 6 tahun sudah tidak ada bapak kan mau. Jadi rupanya saya dididik oleh Tuhan untuk lebih sabar menjaga orang tua saya sendiri. Kenzo memilih tanggalnya juga tanggal cantik, tanggal 8 bulan 8 tahun 2018. Jadi 888 dia yang pilih tanggalnya, momennya tepat, semua datang. Di situ saya baru sadar, oh iya dia mau balik sendiri kepada Tuhan karena memang Tuhan mencintai dia. Saya selalu mengajak Dina itu diskusi kalau yang seperti itu. Jadi dia semakin lama semakin kuat, cuman ya kadang-kadang kalau seperti ini dia masih terbawa emosinya lah. Saya aja kadang-kadang agak bergetar suara saya kalau sudah soal ini. Walaupun sudah 7 tahun dia berlalu. Tapi yang saya rasakan memang seperti yang Dina bilang tadi. Tidak ada yang kebetulan dari Tuhan. Dan semoga apa yang saya bagikan ini ada manfaatnya juga bagi
pertumbuhan iman kita dan kebangkitan militan kita. Terima kasih Romo. Oke, Bapak Ibu, banyak cerita menarik dari kita. Setiap keluarga pasti ada ceritanya yang mengasihkan. Kalau ada yang masih mau bersaksi tentang militansi iman, kita lanjutkan di podcast. Saya sudah bilang frater, keluarga yang setelah ini mau membantu dan berbagi cerita untuk makin memperteguh dan militan imannya, lapor saja nanti kita podcastin supaya bisa berbagi. Makanya tadi saya bilang tidak perlu kita datangkan narasumber yang hebat-hebat yang punya nama besar. Kita membesarkan kita yang memang sudah punya pengalaman hebat tapi belum dipublis. Terima kasih kepada Pak Sutri. Kepada Pak Sutri Richard Dina. Ya, mungkin dari saya komentarnya gini. Ingatlah karya-karya ajaib yang dilakukan Tuhan. Di antara banyak cerita yang menyakitkan, pasti ada karya ajaib. Untuk menghibur diri dan meneguhkan diri, ingat yang ajaib-ajaib. Dan selalu membangun energi positif, positive thinking, positive speaking, dan positive acting. Karena itu adalah obat paling mujarab kita menghadapi apapun bentuk jalan salib hidup seperti yang mereka sudah ceritakan. Akhirnya kita sampai ke Golgota. Ketika Yesus belum mati, Algojo mengambil tombak untuk merobek hatinya. Dan mengalirlah darah dan air dari lambung Yesus. Tapi bukan itu yang membuat Yesus mati. Tapi ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, bukan karena dirobek hatinya. John Powell melukiskan hal itu dengan bahasa cinta sejati harus sampai hati terluka. Kalau tidak sampai dilukai hati, belum sampai pada cinta sejati. Tapi kesejatian cinta tak juga berakhir dengan kematian tubuh. Karena mati memang membuat tubuh tak berdaya dan terpisah. Tapi cinta tidak pernah mati. Misalnya untuk Kenzo, memang tubuhnya sudah tidak berada bersama mereka. Tapi cinta Kenzo untuk mereka dan cinta mereka sekeluarga untuk Kenzo tetap sejati. Dan itulah yang menguatkan dan meneguhkan kita. Kesimpulannya, kalau punya dan mau punya iman yang teguh dan militan, jangan sampai mengkhianati cinta. Tetaplah memelihara cinta sambil percaya. Tidak ada cinta yang selalu menyenangkan, harus sampai hati terluka. Saya pribadi ketika juga banyak dilukai hati oleh orang-orang, oleh teman-teman, oleh umat, saya justru melihat itu sebagai cambuk untuk makin menemukan bahwa Tuhan itu punya cinta yang lebih besar daripada punya manusia. Dan kita mengabdi dalam hidup lebih terutama karena bukti rasa terima kasih kita atas cinta Tuhan, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat casing. Dalam hidup Bapak Ibu, ada banyak orang yang menilai dan berkomentar dari apa yang kita lakukan. Itu wajar dan biasa. Itu namanya makhluk sosial. Kita akan dikomentarin, kita akan dinilai. Biarkan orang menilai dan komentar, tapi jangan menggantungkan cinta dan kebahagiaan pada apa kata orang. Buatlah segala sesuatu dengan hati yang penuh cinta. Omnia in caritate. Lakukan apapun dengan kasih, karena Tuhan melihat hati. Dan ketika kita melakukan apapun dengan kasih, walaupun kemudian menciptakan hati kita terobek, pasti kita akan tetap bahagia, karena Tuhan yang melingkupi dan menggenggam hati kita. Anda pasti punya banyak salib di dalam keluarga, tapi jangan sampai cinta kalah dengan salib. Dan Allah adalah cinta. Maka pasrahkan dan buka diri dan hidupmu kepada Allah, tetap menjadi pilihan yang terbaik. Yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik bagi Allah. Yang terbaik bagi Allah belum tentu terbaik bagi kita. Yang terbaik adalah menerima apapun kenyataan hidup sebagai cara terbaik dari Tuhan untuk menata hidup kita. Amin, saudara-saudara. Oke, sekarang kita menyerahkan diri, keluarga dan hati kita
untuk digenggam dan dipegang oleh Allah, mempersiapkan perayaan Pekan Suci dengan kita merayakan misa. Kita siap misa dulu ya, sebagai puncak dari rekoleksi kita. Terima kasih untuk kita semua yang setia dan tekun untuk mengikuti. Saya berdoa dan saya berharap agar pengorbanan dan pemberian dirimu menjadi hadiah terbesar bagi Yesus untuk kita mengambil bagian dalam perayaan Paskah yang akan kita rayakan dan mendatangkan rahmat yang lebih besar untuk kita, untuk tetap tahan banting dan tahan uji apapun bentuk gelora dan gejolak serta gelombang hidup kita di hari-hari selanjutnya. Semoga kekuatan cinta yang telah tertanam dan tertabur dan telah diseringkan oleh Pasutri Richardina menginspirasi kita untuk juga menyadari bahwa seperti itu jugalah Tuhan akan mencintai keluarga kita, apapun keterbatasan, kelemahan, kerapuhan, bahkan keberdosaan kita. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Yorem dan Pak Mikel sambil kita siapkan misa sebagai penutup. Terima kasih.